Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang nantinya akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Wujud kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita selaku mukmin, kita selaku mukminah, kita selaku muslim dan muslimah memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Di mana ketika ada saudara kita yang kena musibah, maka hendaklah kita sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada sahabat-sahabatnya yang meninggal, hendaklah kita jangan sampai memberikan beban kepada mereka, apalagi kalau sampai menyebutkan ini dan itunya seperti zaman sekarang yang terjadi. Zaman Rasulullah tidak pernah terjadi. Yang beliau perintahkan kepada sahabat ketika ada salah satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal, adalah kita datang untuk menghiburnya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita datang, kita saling bersalaman kepada para anak-anak dan cucunya, dan juga sebagian besar saudara-saudara kita ada yang membawa ala kadarnya. Nah, mudah-mudahan kebiasaan yang semacam ini yang kita awali dari warga kekhilafan Islam ini mudah-mudahan akan menjadi uswah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, khususnya yang ada di sekitar kita. Karena apa? Sekarang ini di mana kita hari ini lagi banyak orang yang meninggal, ternyata satu sisi ada orang yang kena musibah, tapi ternyata pula ada satu sisi yang cukup bahagia. Karena hanya tempo 7 hari mendapatkan 13 juta. 7 hari 13 juta, luar biasa. Ya. Nah, ini harus kita berani memberikan contoh nih kepada kekhilafan Islam ini, kepada orang-orang yang ada di luar sana, bahwa sesungguhnya barang siapa menjual Al-Quran dengan harga murah, apa balasan dari Allah? Ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Tidak lain harta yang kita terima daripada hasil menjual ayat-ayat Allah, kita menjual Al-Quran dengan harga murah itu, ternyata yang kita masukkan dalam perut kita tidak lain adalah api neraka. Naudzubillah. Mungkin mereka tidak pernah baca itu, tapi ada juga mereka yang bersemboyan. Justru kita ini karena ayatnya walam tastari bisa manin kolil, maka kita jual dengan seharga mahal-mahalnya. Bila perlu jangan 13 juta, bila perlu 20 juta, 30 juta. Oh, ternyata engkau katakan 1 juta, 10 juta, 1 triliun, dan sampai antum tidak bisa menghitung nominalnya. Di mata Allah, Pak, dunia dan seisinya kalau dibandingkan nikmat nanti di akhirat, orang-orang yang mengaplikasikan Al-Quran di dunia tidak ada apanya. Ya, jadi maunya Allah itu apa? Orang berquran itu dengan mempraktekkan Al-Quran, maunya Allah orang itu mendapatkan jannah. Bukan hanya kehidupan dunia. Maka tentunya mengawali perbuatan yang selama ini umat Islam sudah semakin jauh ini tidak gampang. Karena apa? Mereka menganggap kami ini adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang tega, orang-orang yang tidak mau sopan santun kepada kedua orang tua kita atau kakak dan adik kita, tetangga kita, di mana diperumpamakan kematian yang tidak seperti mereka lakukan ini. Katanya kita menganggap bahwa orang tua kita seperti binatang, ya. Anak-anak kita bagaikan binatang, seperti binatang meninggal. Mungkin mereka berani mengatakan seperti itu kepada kami hari ini setelah mereka lama meninggalkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan mungkin pula karena mereka tidak mendengar sejarah Rasulullah SAW, sehingga orang-orang itu tidak berani mengatakan kalau begitu Rasulullah juga seperti binatang dong, kalau begitu para sahabat Rasulullah juga seperti binatang dong, karena mereka tidak pernah melakukan seperti yang banyak umat Islam sekarang lakukan. Mari kita bersama-sama, ya, memberikan pelopor, memberikan contoh, dan kita pahamkan kepada banyak orang. Tuhan filah yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kalau kita bicara dengan ibu, mama, dede, ya, pasti di antara antum semua banyak kenangan. Ya, ingat nggak kenangan yang saya sampaikan? Beliau itu paling ngerti orang pegang nih. Itu dulu tuh. Ya, kepada almarhumah ini, mama dede ini, masya Allah, saya kalau ketemu beliau
berdua, saya bilang ini yang ibunya Koko yang mana, ini ibunya Kang Pian yang mana. Karena memang sampai ya sekarang kita udah pasti tahu karena tinggal satu orang. Tapi ketika tadi nongol dari dalam ibunya Kang Pian, wih, kita teringat masa lalu. Kebaikan-kebaikan beliau dalam struktural khilafah ini luar biasa, dan sampai hari ini belum pernah kita dapatkan orang yang semacam beliau. Apa yang saya ingat ketika dulu belum dipecah, kalau masih bergabung di Ummul Qura Bubur Sari, tatkala kita punya hajat besar yang berkaitan dengan dana untuk membangun sesuatu hal dalam struktural itu, tatkala tak tahu, ketika yang lain pura-pura tidak dengar, ketika yang lain pura-pura sedang membuka anunya, apa itu, kartunya, rekeningnya segala macam, beliau itu paling pertama ngomong, Amir saya 100.000. Ini anaknya pasti sering menyaksikan ini, ya. Beliau sudah ngomong 100.000 itu, kan yang lain ada yang 50, ada yang 10, ada yang apa. Saya bilang kayak kalian ini apa nggak pada malu dengan beliau? Beliau orang yang sudah janda, kerjanya nggak seberapa, tapi ketika orang yang tidak ada yang berani menunaikan kebesarannya, beliau sudah berani mengatakan 100. Sebenarnya saya malu kepada beliau ini, tapi beliau ini orangnya luar biasa. Saya bilang kalau seandainya antum semua ini tidak mau membantu, bagaimana kalau menjadi semua yang menunaikan? Tiba-tiba saya belum ngomong selesai, beliau ngomong lagi, Mir 100 lagi. Saya ingat sampai nominalnya beliau 400. Luar biasa ini, ya Allah ya Karim, ya. Seorang ibu di mana bapaknya yang sudah dulu meninggalkan istrinya dengan husnul khotimah, sekarang Ibu Rosmida sudah meninggalkan kita semua. Tapi kita cukup bahagia karena memang ketika nanti orang menghadap kepada Allah itu tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menerangkan dalam kuburnya, kecuali idza mata ibnu adam yang ta'malu illa min salasin sadaqatin jariyatin a'im min tawbi awalatin sholihin yad'ulah. Inilah hadis yang telah dipraktekkan oleh almarhumah. Beliau mendidik anak-anaknya 5 pendawa 5 dan 1 Nyi Roro Kidul. Perempuannya ada berapa? Masa Roro Kidul sih tadi? Hah? Dewi Bunti. Dewi Bunti apa sih? Kalau Dewi Roro Kidul itu orang tahu semua itu, kalau Roro Kidul orangnya cantik. Kalau kita nanti bilang Sempuni kan berarti marah dong. Enak aja. Jadi saya ngomongin Sempuni. Tapi kalau Roro Kidul yang tuh bayangkan jelek apa cakep? Iya, 4 Werku Doro, apalagi itu 5 ya, pendawa 5 ditambah 1 orang perempuan, Nyi Roro cantiknya luar biasa. Bukan hanya cantik rupanya, tapi akhlaknya juga luar biasa. Beliau mendidik anak-anak laki-lakinya dan 1 perempuannya, 1 dalam jamaah. Ini perbuatan yang luar biasa. Karena apa? Kita bisa melihat banyak kali ini orang punya anak, tapi belum tentu mampu mendidik anak dan istri dalam 1 jamaah. Luar biasa. Beliau kalau ada donatur paling tampil duluan, maka anaknya spontanitas menjadi anak yang mencontoh pada ibunya. Saya lihat anaknya ini nggak ada yang pelit-pelit, masya Allah, luar biasa. Kecuali apa namanya? Nggak ada. Ya? Ini yang mendidik semacam ini luar biasa, mendidik dalam 1 jamaah. Yang kedua, mengajarkan kepada anak-anaknya bersegeralah untuk berbuat maka luar biasa. Pernah nggak kita nyuruh orang jogging datang paling belakangan? Nggak ada. Pokoknya andalan sudah orang metro meninggal yang di bel dulu pasti orang-orang sini. Kemana aja saudara kita yang meninggal, kecuali Purwakarta nggak jauh ya. Asal di sekitar ini luar biasa. Inilah akidah, inilah keyakinan yang ditanamkan seorang ibu kepada anak-anaknya, luar biasa. Maka saya bersaksi, beliau ini adalah orang yang baik dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Apakah antum juga bersaksi kalau beliau orang baik? Bersaksi, baik. Biasa.